Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini. Saya berasal dari Perbankan Syariah 6B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah yang berjudul Jurnal Khusus. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang serumpun atau sejenis. Misalnya, bukti transaksi faktur penjualan. Bukti faktur penjualan sebagai bukti telah terjadinya transaksi penjualan dengan kredit akan dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Akibatnya, terjadinya transaksi pembelian barang secara kredit maka akan menimbulkan bukti transaksi faktur pembelian, dan bukti ini akan dicatat di dalam jurnal khusus pembelian. Kemudian, jurnal terdiri dari beberapa jenis, antara lain jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran, dan jurnal umum. Jurnal terdiri dari beberapa jenis, antara lain jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Sebelumnya, membuat jurnal harus dirancang terlebih dahulu dengan mengumpulkan informasi tentang karakteristik transaksi, membuat jurnal standar untuk setiap jenis transaksi dengan frekuensi yang tinggi, dan merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Pada dasarnya, jurnal pada akuntansi syariah sama dengan jurnal akuntansi konvensional dari segi bentuk dan cara pencatatannya. Perbedaannya terletak pada akad dan jenis akuntansi. Akuntansi syariah terdiri dari akuntansi musyarakah, mudharabah, salam, istisna, dan lainnya. Saya akan menjelaskan perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Pertama, jurnal umum biasanya digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pada jurnal khusus, transaksi yang dicatat hanyalah yang sejenis dan sering terjadi. Yang kedua, bentuk dari jurnal umum terdiri dari kolom, tanggal, akun, keterangan, referensi, dan jumlah yang terdiri dari atas, kredit, dan debit. Sedangkan pada jurnal khusus, bentuk jurnal disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenis. Yang ketiga, jurnal umum, posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara langsung. Setiap terjadi transaksi pada jurnal khusus, postingan dari jurnal ke buku besar dilakukan secara berkala dan kolektif. Yang keempat, pencatatan dapat dilakukan oleh satu orang untuk jurnal umum. Sedangkan pada jurnal khusus, pencatatan dilakukan oleh banyak orang. Yang kelima, biasanya jurnal umum digunakan hanya pada perusahaan saja, perusahaan dagang yang masih tergolong kecil, di mana transaksi belum begitu banyak. Sedangkan jurnal khusus digunakan oleh perusahaan besar dan memiliki transaksi yang sejenis. Saya akan menjelaskan perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Pertama, jurnal umum biasanya digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pada jurnal khusus, transaksi yang dicatat hanyalah yang sejenis dan sering terjadi. Yang kedua, bentuk dari jurnal umum terdiri dari kolom, tanggal, akun, keterangan, referensi, dan jumlah yang terdiri dari atas, kredit, dan debit. Sedangkan pada jurnal khusus, bentuk jurnal disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenis. Yang ketiga, jurnal umum, posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara langsung. Setiap terjadi transaksi pada jurnal khusus, postingan dari jurnal ke buku besar dilakukan secara berkala dan kolektif. Yang keempat, pencatatan dapat dilakukan oleh satu orang untuk jurnal umum. Sedangkan pada jurnal khusus, pencatatan dilakukan oleh banyak orang. Yang kelima, biasanya jurnal umum digunakan hanya pada perusahaan saja, perusahaan dagang yang masih tergolong kecil, di mana transaksi belum begitu banyak. Sedangkan
Jurnal khusus digunakan oleh perusahaan besar dan memiliki transaksi yang sejenis. Dan poin ketiga, manfaat jurnal khusus. Yang pertama, manfaat jurnal khusus menyebabkan terjadinya pembagian kerja. Jurnal khusus dibuat berdasarkan jenisnya sehingga kemungkinan terjadi pembagian kerja bagi orang yang mengerjakannya. Untuk perusahaan besar, tentu saja membutuhkan beberapa orang untuk mengerjakan beberapa jurnal khusus karena banyaknya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, memudahkan untuk posting ke buku besar. Dengan adanya jurnal khusus, maka akuntan akan lebih mudah untuk memindahkan pencatatan transaksi pada jurnal buku besar. Jenis dan metode pembagian pada jurnal khusus menjadi jelas dan mudah. 3. Pengendalian internal menjadi lebih baik. Manajemen perusahaan akan lebih mudah untuk melakukan pengendalian internal jika hanya satu orang petugas yang menangani satu atau dua jurnal khusus. Lalu, bagaimana jika hanya satu orang yang mengerjakan semua jurnal? Tentu saja akan kacau dan mungkin terjadi kesalahan pencatatan. Yang keempat, menghemat biaya dan tenaga. Jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan dagang karena hanya barang yang diperjualbelikan secara kredit, sedangkan jasa tidak bisa. Transaksi yang terjadi di setiap perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya. Poin keempat, jenis-jenis jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari 4 jenis, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Berikut ini pengertian dari masing-masing jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit atau tidak tunai. Berikut ini merupakan bentuk dari jurnalnya. Untuk kolom berbaris hijau itu sebenarnya tidak baku seperti itu. Namun, disesuaikan dengan akun apa yang paling sering digunakan dalam transaksi pembelian secara kredit. Untuk sel yang bergaris merah itu diisi dengan nomor akun. Hal tersebut menandakan bahwa akun tersebut sudah diposting ke dalam buku besar. Dan untuk keterangan, biasanya diisi dengan nama kreditur atau orang atau badan yang memberikan hutang. Yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit atau tidak tunai. Gambar ini merupakan bentuk jurnalnya. Untuk kolom keterangan diisi dengan nama debitur atau orang atau badan yang mempunyai piutang. 3. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk melakukan pencatatan semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran atau pembayaran dengan kas. Yang dimaksud kas dalam pengertian tersebut adalah yang pertama, uang tunai yang berada di perusahaan atau bisa disebut dengan cash in bank. Yang kedua, dan uang perusahaan yang disimpan di lembaga lain atau pihak ketiga dalam bentuk giro yang sewaktu-waktu yang bisa diambil atau bisa disebut dengan cash in bank. Dengan begitu, yang dimaksud dengan pengeluaran kas yaitu meliputi seluruh pembayaran yang dilakukan menggunakan uang tunai dan pembayaran dengan cara menyerahkan cek atau biljet giro kepada pihak yang berhak menerima pembayaran. Gambar ini merupakan bentuk jurnal pengeluaran kas. Untuk kolom keterangan diisi dengan deskripsi singkat mengenai transaksi yang terjadi. Jika terjadi transaksi pembelian tunai, maka bisa ditulis nama perusahaan tempat melakukan pembelian. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas atau berbagi transaksi yang berdampak pada bertambahnya kas perusahaan. Yang dimaksud penerimaan kas dalam pengertian tersebut adalah yang pertama, penerimaan berupa uang tunai
cek atau bilet giro, atau transfer dari bank lain ke perusahaan. Yang kedua, penyetoran secara langsung oleh debitur ke rekening perusahaan. Gambar ini merupakan bentuk jurnal dari penerimaan kas. Sama halnya dengan jurnal pengeluaran kas, untuk kolom keterangan diisi dengan deskripsi singkat tentang transaksi yang terjadi. Jika terjadi transaksi penjualan tunai, maka bisa ditulis nama perusahaan yang membeli barang di perusahaan kita. Kelima, jurnal memorial atau umum. Jurnal memorial adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak bisa dicatat di dalam keempat jurnal di atas. Berikut merupakan beberapa transaksi yang umumnya dicatat di dalam jurnal memorial. Yang pertama, return pembelian dan pengurangan atau potongan harga yang berasal dari pembelian kredit. Yang kedua, return penjualan dan pengurangan atau potongan harga yang berasal dari penjualan kredit. Ini adalah gambar dari jurnal memorial atau umum.